Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka wa qina adzabannar. Al-ayah sallallahu alaihi. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah kajian subuh Masjid Ad-Dawah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ingin napa ing menika Allah maringi sehat walafiat sehingga kita bisa hadir di masjid ini mengikuti sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan kajian rutin kita. Flyer yang diedarkan oleh Ustaz Yusuf kemarin masih tematik. Nanti kita selangsing antara tematik dengan tertib. Ini yang tertib. Kita akan menyampaikan tafsir at-tanwir. Nanti kita kompilasi dengan tafsir al-ilmi. Tafsir at-tanwir itu tafsir yang tidak tematik, yang urut. Ini tafsir kita. Jadi milik pimpinan pusat Muhammadiyah yang cetakan pertama 2016. Tapi setelah diuji patrik, ternyata masih ada beberapa yang harus disempurnakan, sehingga baru dicetak ulang 2023. Dan itu pun baru 2 jilid, jilid 1 dan jilid 2. Nanti kita kompilasi dengan tafsir ilmi. Ini tafsir ilmi itu, ini yang dulu pernah kita sampaikan ke panjenengan. Memang edisi tafsir ilmi itu. Karena di sini bergambar. Mengapa? Karena ini tafsir ilmi. Tafsir ilmi itu tafsir yang membahas tentang ayat-ayat kauniyah. Sedangkan di sini yang dibahas adalah ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu di Al-Quran hanya 285. Di antaranya surat yang saya baca tadi di Mukadimah. Di surat Ali Imran 190-191 itu ayat kauniyah. Jadi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab dan seterusnya itu ayat kauniyah. Artinya sesungguhnya terciptanya langit dan bumi dan bergantiannya siang dan malam la ayatin lil albab. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang ulul albab, yang menggunakan akal pikiran. Di Al-Quran itu ada ulul albab, ada ulul absor, ada ulul ilmi, ada ulul nuha. Ada 4 itu rata-rata antara 10 sampai 15 Allah sebutkan. Ulul albab itu orang yang menggunakan akal pikirannya, mata hatinya yang dipakai. Karena itu ayat ini 190-191 Al-Imran itu ketika ditafsirkan oleh 2 profesor atom kita, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Baikuni dan Profesor Dr. Insinyur Syahrul Alim, itu pakar atom nuklir Indonesia, dua-duanya memaknai ayat 190 ini. Beliau kemudian mengambil kesimpulan bahwa Allah itu punya kekuasaan yang absolut
Sehingga ketika Allah berkeinginan untuk menciptakan sesuatu, ya hanya wa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maka beliau membayangkan kalau kemudian Allah tidak mengedarkan siang menjadi malam, jadi 12 jam siang, 12 jam malam Indonesia. Tapi di negara-negara dekat kutub itu malah 17 siang, yang selebihnya yang berapa itu, yang 8, yang 7 itu malam. Dari malamnya hanya sebentar. Jadi habis berbuka sebentar lagi sudah sahur. Nah, di Indonesia 12. Ini atas karena Allah. Sehingga Allah menentukan tidak hitungan jam, tapi ada siang, ada malam. Diedarkan oleh Allah SWT. Itulah ayat ini. Sehingga dua profesor ini memahami bahwa kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mulai siang nanti matahari terbit sampai 200 hari tanpa malam. Jadi 200 hari mulai nanti matahari bertengger di tengah tanpa malam. 200 hari, maka Profesor Atom 2 itu memaknai dengan ilmiahnya, jagat raya ini akan hangus sehangus-hangusnya. Kita berada di dalam kehangusan itu. Memaknai ayat ini. Sebaliknya, qadarullah, kalau Allah mengendaki siang nanti tidak timbul matahari, terus malam, 200 malam berturut-turut, maka ahli atom mengatakan, maka bumi ini, jagat raya ini akan beku menjadi es wungkul, termasuk kita di dalam kebekuan itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Hanya yang Allah yang maha. Ini salah satu ayat dari 285. Nah, kali ini kita akan sampaikan, memang ini kertasnya sederhana sekali. Kertasnya sederhana ini, makanya kami baca berkali-kali, 3-4 kali kami simpulkan. Dari kesimpulan itu maka kami tuangkan dalam bentuk PPT agar penyampaiannya lebih enak. Kalau masih ini yang repot. Ini tafsirnya baru ada 2. Kalau tafsir yang ilmi ini sudah 14 dan kami sudah miliki 5-6 tahun yang lalu. Itu milik Kementerian Agama. Ini milik pimpinan pusat Muhammadiyah. Penyusunnya dari Majelis Tarjih dan Taktid pimpinan pusat Muhammadiyah. Ada ini beberapa profesor. Ada beberapa profesor dan beberapa dokter pada ahlinya. Ini yang tafsir kita, At-Tanwir. Ini tafsir ilmi. Tafsir ilmi ini jumlahnya ada 14. Yang kita miliki ada 14 jilid. Jilid pertama masih seperti ini. Air saja dibahas dalam 1 jilid. Ya. Pengarangnya ini. Ini kerjasama antara Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang berkantor di Bait Al-Quran, Taman Mini Indonesia Indah. Ketika kami masih dinas, sering ke sana untuk diklat. Ketuanya Profesor Abdul Jamil, yang saya relatif akrab dengan beliau. Orang dingin tetapi yang garis lurus. Artinya dengan kami akrab sekali dan sering mendampingi beliau. Kesukaan beliau kepala kakap. Aku nang Surabaya nyaro kepala kakap siji wae. Nanti kalau pulang, Pak Badangan engko Ibu di pesenan rujak cingur. Ajak cingur dekat bandara. Nggih, Prof, kula siapaken. Aja dicampur Pak Badangan, nggih. Engko tekan Jakarta. Prof Jamil itu kepala Badan Litbang dan Diklat. Sekarang sebelumnya Dirjen Bimas, kemudian itu sekarang kembali ke Rektor Universitas Islam Wanisongo Semarang. Orangnya sangat sederhana. Kalau yang lain ada beberapa kenal saja tapi tidak kenal. Kalau Prof Jamil orangnya
sangat akan mengatakan Pak Badarman itu Muhammadiyah biru pres ya. Tapi angkat pimpinan se-Indonesia hanya Pak Badarman dan balai diklat terbaik terbesar. Nah, sampai jujur, sampai disiplin, sampai sudah tercium oleh Jakarta itu jujur disiplin. Ya gak dia apa-apa pimpinan. Ya nggak apa-apa, saya punya anak, punya aset ya, aset akhirat. Nggak diuber-uber KPK, gitu. Nggak diuber-uber PPK, nggak diuber-uber Ijen. Ini diantaranya. Baik. Kita mulai dari surat Al-Fatihah. Kita mulai dari surat Al-Fatihah. Monggo yang bawa HP atau bawa Al-Quran dibuka. Kita mulai dari surat Al-Fatihah. Sampun berangge. Oke. Surat yang pertama nggih. Dimulai dengan monggo dipunwaos. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo maknanya, terjemahnya. Ya. Kita mulai dari ayat yang pertama dari Al-Quranul Karim yang 30 juz. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini kalau di bahasa Jawa kan kanthi nyebut asmanipun Allah ingkang moho murah ugi moho asih. Allah itu memiliki sifat pemurah dan penyayang. Yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Ya. Alhamdulillah, segala puji lillah, hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Siapa Allah itu? Rabbil Alamin. Robba Yurobi itu yang memegang, yang menguasai. Kalau orang tua terhadap anak, Robbi itu artinya memelihara, mengasuh. Nah, di Jawa ini Robbi itu gula mentah. Besok ini gula mentah. Nah, ini kok ngasuh. Karena kalau penjenengan doa, Robbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Ini Robbi kalau kaitannya dengan orang tua dan Robbi kaitannya dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaitannya dengan orang tua dimaknai mengasuh. Robbi firli, ya Tuhanku, ampunilah aku. Wali walidayya, dan ampuni juga ya Allah kedua orang tua kami. Warhamhuma, ya Rohim tadi, dan kasihanilah kedua orang tua kami. Kama, sebagaimana kedua orang tua kami dengan alif tasniah itu, Robba, Robba, mengasuh. Robbayani, yang mengasuh kami, yaknya pakai ya mutakalim wahid, kami yang berdoa. Sohiro, ketika kami masih kecil. Ketika kita kecil itu diasuh oleh ibu dan ayah. Betapa kasih sayangnya luar biasa orang tua kita. Luar biasa orang tua kasih sayang kepada. Nah, kalau dikaitkan dengan Allah, itu Robbi itu yang memiliki, yang memelihara, yang menguasai. Menguasai apa? Al-Alamin. Ya, alam semesta ini di bawah kendali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillah sedaya puji lillah namung kagunganipun Allah Rabbil alamin ingkang ndarbeni alam niki. Ingkang ndarbeni alam niki. Berikutnya yang ketiga Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini di atas sudah diterangkan Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berikutnya untuk Maliki Yaumiddin. Oke, Maliki Yaumiddin pemilik hari pembalasan. Penguasa pada hari pembalasan. Malik itu kalau dinisbatkan kepada manusia itu raja. Malik bin Abdul Aziz itu raja. Malik di penguasa di negara itu, di kerajaan itu. Ini Raja Salman itu ya Malik Salman Saud, keluarga Saudi Arabia. Malik Yaumiddin. Allah menika Yaumiddin ingkang ndarbeni dinten kiamat winci. Allah itu yang menguasai hari kiamat nanti. Maka tidak ada satupun yang bisa menguasai. Maka bahasa Jawanya kalau sudah hari kiamat itu bumi mulai digentarkan, itu ya lina litu linggo litur lico, lali anak, lali putu, lali batur, lali tonggo, lali konco. Karena apa? Al-Quran memberitahukan bahwa nanti bumi ini akan goyang, gunung itu akan apa itu bertebaran bagaikan aneh-aneh. Kemudian manusia kemudian mencari tahu idza zulzilatil ardu zilzal. Ketika bumi digoyang segoyang-goyangnya, kemudian wa akhrajatil ardu asqal. Ardu bumi itu mengeluarkan akhraja mengeluarkan isinya, asqal berhamburan. Lalu manusia keluar dari rumah. Wa qolal insanu malah manusia keluar ono apa iki? Yauma idzin tuhaddisu baru hari itu menginformasikan. Sebelumnya kan sudah diinformasikan bahwa nanti akan ada kiamat. Itu. Dan seterusnya itu kemudian ditutup wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa saja yang berbuat kebaikan, yang itu kita bahas bulan yang lalu, kebaikan itu akan kembali ke diri kita masing-masing, sesungguhnya akan mencari jalannya sendiri, dikembalikan kepada kita. Ya roh akan ditunjukkan. Sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, yang berbuat jelek juga ditunjukkan. Ya ditunjukkan. Dan itu dimulai ditunjukkan ketika orang itu mati. Jangan kalau mendengarkan ceramah ilmiahnya Profesor Dr. Mahfud MD, penatus ilmi, Profesor Dr. Mahfud MD kan menyampaikan bahwa ada sebuah buku yang menerangkan seorang dosen dan dokter. Dosen dan dokter itu kemudian ketika mengajar di mahasiswanya ditanya, dokter ini kan sudah biasa merawat orang yang sakit, tetapi ada yang sembuh, ada pula yang kemudian meninggal. Bagaimana orang meninggal itu Pak Dokter? Ya, dia bingung ditanya, orang meninggal itu seperti apa Pak Dokter? Ya, dia bingung. Dengan ahlinya makanya tidak patah arang, dia mengadakan penelitian. Penelitiannya sampai pada 100 orang yang pernah mati. Orang yang pernah mati kemudian hidup kembali. Ngerti nggih? Wong sing wis mati hidup kembali. Bahasanya mati suri. Mati suri.
Dia sudah mati, tapi sebelum dimandikan ternyata ketemu urip meneh. Gitu. Itu kemudian didatangi. Sudah ditanya. Ternyata 86% dari 100 orang itu mengatakan statement yang sama. Pernyataannya sama. Sementara yang 14 beragam, tapi mendekati, agak beda-beda dikit. Yang 86% itulah kemudian ia mengatakan, ketika kamu mati, itu apa sesungguhnya yang terjadi? Ketika saya mati, nyawa saya berada di atas, masih posisi di lingkungan genteng itu. Ya, kalau orang laki-laki, istri saya menangis, anak saya menangis, keluarga besar kami menangis, saya melihat mereka. Terus apa yang kamu lakukan? Kemudian saya naik tempat yang sangat tinggi dan masuk di lorong yang gelap sekali. Dari lorong yang gelap itu kemudian kami muncul di tempat yang terang benderang. 86 mengatakan sama. Walaupun redaksinya beda. Kemudian apa yang kau lihat di sana? Di tempat yang terang benderang itu ditunjukkan semua aktivitas hidup saya sejak saya kecil sampai saya meninggal. Di sana ditunjukkan mayyamal miskola darotin, apapun yang kau lakukan, ngentet duwe, korupsi, zina, selingkuh, jika uang tabungan kalian masjid kan ada ya, semua terekam. Nah, yang Quran saya memberitahukan loh. Mayyamal miskola darotin, khairiyah, wa mayyamal miskola darotin syarriyah. Jadi tunjukkan semua. Sekilas, kelihatan semua terekam semua. Tidak ada yang kancret, Walaupun nanti di surat Yasin itu kita nanti tetap akan ditanya. Yang ditanya kita, tetapi lesan ini kemudian ditutup oleh Allah. Ini dulu kan ya ini, kemudian oleh Allah dibelek saja kemudian terbuka. Dan saat-saatnya yang biasa adat, biasa bujui, biasa ngapusi, dosa itu tidak ada berguna di hadapan Allah SWT, di pengadilan Allah. Ini akan kembali pulang. Lalu yang ditanya, seluruh badan ini berbicara. Siapa yang berbicara? Tangan. Siapa yang menjadi saksi? Kaki. Nah, benar Pak Wasikut. Al-yawma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Hari itu maka saya tanya dari apa nikmat yang saya berikan. Dan pesan ini di At-Takasur ayat yang 8. At-Takasur ayat 8. Semua latus alunna yauma idzin. Semua kemudian latus alunna, lamnya tauhid, nunnya ditafsir juga tauhid. Sungguh dan sungguh akan saya mintai pertanggungjawaban dari semua nikmat yang saya berikan. Ditanya, maka kelihatannya ini tidak menjawab, yang jawab apa kamu biyen iku korupsi? Nggih. Apa biyen nyolong barang tonggo di belakang itu, memang itu iya. Kakinya saksi, kulo sing langkah kok brobos. Ini geger malah kecantol. Semua jadi saksi. Semua akan jadi saksi. Seluruh badan. Ini tidak lagi boleh berbicara. Nanti masih bohong. Al-Quran begitu di surat Yasin itu. Jelas sekali. Sudah ditanya, setelah kamu melewati tempat yang terang itu kemudian kemana? Saya naik lagi di tempat yang ada hijabnya. Hijab ini tabir ya. Ada hijab tabir. Berarti di situ. Kenapa kamu di sini? Malaikat bertanya. Saya akan menghadap Allah.
saya akan menghadap Allah. Belum waktunya kamu menghadap Allah. Kembali lagi. Kemudian saya kembali ke bumi lagi. Jasad saya bergerak kembali dan saya hidup. Mati suri. 86% mengatakan sama. Tapi yang 14% berbeda. Tapi arahnya sama. Artinya apa? Keyakinan kita bahwa ada hidup sesudah mati. Dan itu tahun 80-an heboh. Ketika kami aktif di Al-Falah, saya dulu aktif menjadi cendekia musim Al-Falah. Yang waktu itu takmir masjidnya adalah Pak Samsuri Martoyoso. Beliau Kapolda Jawa Timur, tetapi beliau menjadi ketua takmir masjid Al-Falah Jalan Darmo itu. Saya salah satu anggota JNM. Teman saya yang sama-sama dengan kami, ketua Mas Rahmat. Jadi dulu agak banyak Pernawi yang kemudian itu aktif di Al-Falah. Artinya apa? Di sana kemudian ada salah satu tokoh kita yang pengen kenal, Bayi Arifin. Saya ingat ya, tahun 80, Bayi Arifin. Buku beliau yang menghebohkan itu, namanya bukunya Hidup Sesudah Mati. Oh, luar biasa, dikupas. Ternyata ada benang merahnya dengan yang disampaikan oleh Prof. Mahfud. Beliau itu kalau sudah Jumat kedua, isi di Al-Falah, maka Jalan Darmo itu separuh ditutup. Saking orang senang sekali mendengarkan ceramah beliau. Luar biasa. Luar biasa. Kemudian salah satu menantunya ini masih ada saudara kami, Dr. Iskandar itu. Dulu laporan sepedanya hilang, sepedamu ini di jalan Pak. Terus di sepeda jalan. Jadi mantu nih. Kayaknya jadi mantunya Dr. Iskandar. Sekat putih. Kembali, Malik Yaumiddin. Hari pembalasan itu yang menguasai hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain tidak. Yang lain tidak. Tidak ada satupun yang bisa membantu yang lain. Di Al-Quran itu sampai 5 tempat Allah sampaikan. Wala taziru waziratun wisra ukhra. Di 5 tempat. Wala taziru waziratun wisra ukhra. Pada hari itu tidak satu pun bisa membantu orang lain. Tidak bisa meringankan dosa orang lain. Saya tidak bisa meringankan dosa istri saya. Istri saya juga tidak bisa, kan? Makanya itu materi yang kita sampaikan reuni di surga itu ya bareng-bareng. Sesuai dengan At-Tahrim itu bareng-bareng. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api. Ya ke masjid, diajak ke masjid. Anaknya kepingin masuk surga bareng-bareng kita, subuh gak digugah ke masjid. Ya gak bisa masuk bersurga bareng-bareng. Kalau masuk nanti ya levelnya berbeda. Ini Malik Yaumiddin. Berikutnya, iya karena butuh wa iya karena stain. Oke. Iya kan. Hanya kepada Engkau ya Allah. Nak butuh. Kami menyembah. Nunnya bukan nun tauhid, tapi nunnya adalah nahnu, kita. Iya karena butuh kepada Engkau ya Allah, kami menyembah. Abdul menjadi hamba Allah. Wa iya karena stain, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah, saya mohon pertolongan. Namun datang paduka Allah, kaulo manembah, lan ugi namun datang paduka Allah, kaulo nyuwun pitulungan. Jadi harus berbanding lurus. Kita ini sering kan nggak berbanding lurus antara Allah yang kita sembah dengan Allah yang kita mintai pertolongan. Sering kita ini mintanya kepada Allah, berdoanya atau menyembahnya kepada Allah, tapi mintanya bukan kepada Allah. Konten-konten. Wah,
menyembahnya kepada Allah, mintanya kepada dukun. Menyembahnya kepada Allah, mintanya kepada kuburan, kepada paranormal. Oh, namanya sudah parah. Kenapa di paranormal itu? Paranormal itu orang yang tidak normal. Paranormal itu paling itu ada apa itu olimpiade para yang iya apa itu atletik kita itu yang ya cukup parah itu tidak normal yang ada kakinya patah, tangannya buntung, kemudian harus pakai kursi roda, badminton dan sebagainya itu parah. Artinya tidak utuh semuanya. Nah, kalau kemudian kita yang normal ini datang ke paranormal, apa yang terjadi? Lah ya kita itu tidak normal kan gitu ya. Ya kita itu tidak normal loh. Kenapa ada normal? Ya jelas. Oh di sana nanti macam-macam mau. Sama ini ya dari apa? Kepingin suki atau macam-macam. Mesti ada syarat. Belum memenuhi syarat. Urubah, syaratnya gowo menyang, gowo kembang macan kerak. Ditulis semua. Gowo dempok, gowo pitik putih mulus karo pitik ireng mulus. Nah, kan repot. Bisa itu. Iya, ke paranormal. Itu ikuti semua. Yang lepak itu nanti mencari pitik putih mulus. Aneh. Yuk, bulu ini putih, sikile cucuknya kuning, enggak putih mulus. Awak ireng kuape sikile kuning, bukan ireng mulus. Wah, boleh nang pasar sepanjang belum tentu ketemu. Belum tentu ketemu, kan menyengsarakan sendiri. Menyengsarakan sendiri. Makanya Al-Quran itu menggambarkan orang yang wail itu ya Bani Israel itu. Nanti kita sampai pada Al-Baqarah gitu. Wah, kita kupasannya. Mau kan motong sapi ngono ya leren nopo dia. Leren takok macam-macam. Tanyakan Musa, sapi itu laki atau perempuan? Laki. Golek nih. Musa, tanyakan pada Tuhanmu bahwa sapi itu yang pernah dipakai untuk narik pedati atau tidak? Yang masih kris tidak pernah narik pedati. Tanyakan lagi Musa, sapi itu sudah pernah dikawinkan atau belum? Enggak, masih perjaka murni. Repot. Lama-lama tanyakan juga, sapi ini warnanya apa? Al-Quran menyebutkan warnanya merah kekuning-kuningan, tasulun nadirin di Al-Baqarah itu. Kuning ke merah-merah menyenangkan orang yang melihat. Matiku tuh boleh lepak berbulan-bulan. Iya, ketemunya di pinggir ini hutan, tapi hutannya Arab Saudi itu harganya 3 kali lipat. Ya, pendanaan wingi mundut rata-rata 28 juta, kira-kira ya lebih dari 100 juta. Oleh dituku, tapi reganya sak mini. Ya mau nggak mau, gak ada harga tawar. Beli, terus dipotong beres, kakinya dipotong, kemudian mohon maaf, ekornya dipotong, ekornya ini dipukulkan pada mayat. Jenazah itu jenazah itu kemudian berdiri lilik itu golei sing bunuh. Ya, begitu ia atas izin Allah dihidupkan kemudian nunjuk ini mati lagi selamanya. Wah itu mukjizat aja perintah. Jadi menunjukkan siapa kamu itu yang bunuh, enggak ada saksi kok. Enggak bisa disidangkan. Tapi hanya Allah yang menunjukkan kebesarannya. Syaratnya motong lembu. Lalu ini saya takut macam-macam. Itu namanya Rasul sampaikan hati-hati umatku itu hancur karena kasrotus su'ah, kakean tanya. Macam takut tapi gak dilakoni, ya kan repot. Ini diingatkan oleh Nabi, umatku itu hancur karena banyak bertanya, tapi gak dijalankan pertanyaan. Iya karena butuh yang harus sejalan, harus jalan. Ketika kemudian tidak sejalan, ya seperti ini. Duit kan menggandakan malah hilang duit. Duit seru menggandakan itu bisa menggandakan, duit malah hilang. Duit menggandakan, oh iso. Dukun manapun bisa menggandakan uang, enggak bisa.
itu bujuk. Jadi iya karena butuh wa iya kanas. Berikutnya ihdinas siratal mustaqim. Oke, kula panjenengan itu selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, panjenengan kedahaken kula margi ingkang lurus, margi ingkang lempung. Ya Allah beri petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Ini kita terangkan atas doa kita itu Allah menjawab 4 hidayah kita. Berikutnya kita sampaikan. Kemudian ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka. Oke. Jalan yang lurus itu ya Allah adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ya siapa saja yang sudah pernah diberi nikmat yang kita terangkan. Ada nabi, ada rasul, ada siddiqin, ada solihin. Di antaranya itu yang diberi nikmat. Seperti itu ya Allah. Beri petunjuk jalan yang lurus sebagaimana yang Engkau sudah berikan kenikmatan jalan lurus itu kepada alaihim. Alaihim itu disarahnya dimaknai alaihim itu ya as-siddiqin, asyuhada, mursalin, nabiyin, dan solihin, orang saleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan-jalan orang yang kau murkai. Ghadab itu marah. Ghadab itu marah. Maka ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ausini ya Rasulullah. Kulo ini mbok diparingi wasiat ya Rasul. Sampai minta wasiat. Nggih ya Rasul. La ta'udhu. Ojo namuan ya. Ojo nggondikan ya. Ojo nesuan ya. Sumai ya Rasulullah. Saya takut meneng Rasul. Terus apa ya Rasul? La ta'udhu. Balai ini bang Pindo. Supaya ya Rasulullah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Latanto. Sianya itu. Kalau sini ya Rasulullah. Saya ini mau diberi wasiat. Latanto. Sumayun apalagi latanto. Sumayun. Latanto. Terlupa. Tidak boleh marah. Tidak boleh golik. Tidak boleh cugetan. Apa boleh? Tidak boleh mutungan. Berikutnya kurang sedikit ya. Nah, ini. Ada hidayah yang Allah berikan kepada makhluknya atas doa kita. Ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama adalah hidayatul ilham. Petunjuk berupa naluri. Petunjuk berupa insting. Itu yang Allah jawab. Dan kita sejak lahir, termasuk hewan semua, itu diberikan hidayah al-ilham. Hidayah al-ilham. Contohnya, ada ayam bertelur, kemudian nalurinya mesti apa? Ia mengerah. Itu naluri hidayah Allah, berupa naluri. Kok ono pitik nelor, gak gelem, angker. Berarti menyalahi naluri dari Allah. Hidayah naluri. Setelah itu kemudian mengeram berapa hari? 21 hari. Selikur dinten niku. Nek cara Pak Dirman itu topo broto nutupi babawan Bawa Songo mancing pucuk ing grono. Artinya madep lep itu 21 hari gak mangan, gak ngombe. Kalau beneran kuat toh. Kira-kira angker kayak petek itu. Mungkin kuat kalau beneran itu. Iya itu. Sampai menetas. Dan dia itu berdoa kepada Allah. Berdoa. Kenapa? Telur yang kami ram ini menetas. Melanjutkan estafeta perjuangannya ayam. Dan setelah menetas, dia senang. Dan dia kemudian besar. Terus
Kawal betul. Ngono anak induk ayam gak ngawalan nyampe. Jangan coba-coba penjenengan merusui anak ayam itu. Kenapa nih? Dipatok penjenengan. Gitu. Ini naluri membela anak. Coba jangan persani sama-sama. Duwe pitik cilik, duwe babone, duwe jagone. Penyan piuri jagung. Perilaku bapak, induknya dengan bapaknya beda enggak? Ya beda. Induknya apa? Manggil anaknya. Sudah dicocok grupe. Dia dimakan siapa? Anaknya. Itu enggak gitu. Tapi selebihnya penyan pesani jagone. Cuk entek dhewe anaknya gak kopi. Benar pesani oke. Bedanya jago dengan bakso. Bakso ini gak mangan, yang penting anaknya mangan. Bapak yang entah kita nih bapak itu. Ini beda. Ya sama seorang ibu kasih sayang ibu itu luar biasa. Dengan kulo penjara mentolongan anaknya kadang-kadang ya gak mangan gitu. Tapi ya apa nih yang kurang sama kacang ya ayah isi mama nih, mama itu tak bilang. Pil kayak semua itu sedot di rugi itu, telur sedot. Wah, kasih sayang naluri itu ada. Ada ibu kamu mudah anaknya. Nah itu ya menyalahi naluri. Ya, jam 6 saya di Almanar. Jam 8 dipakai nanti. Hari ini agak penuh. Hidayah Pantai Indra, hidayah Hawas. Nanti kita akan kupas secara detail. Hidayah Hawas itu Pantai Indra ini. Mulai mata dan seluruhnya. Tapi ini ada keterbatasan. Mata kita itu kadang-kadang dibujui dan besok. Namanya gunung itu warnanya apa, Pak? Biru. Nah, nek parahnya nopo biru. Mata kita ini terbatas. Ini Ustadz ini kan orang itu beneran ngasuh pulpen. Kenceng dah, saya teleponnya Banyu. Ini apa kelihatannya? Bengkong, padahal lurus loh. Teleponnya bengkong. Ternyata mata kita terbatas. Yang ketiga, hidayatul akal. Nanti akan kita bahas berikutnya dengan dalil-dalilnya. Hidayah akal. Akal luar biasa kita ini. Tapi akal kita tetap terbatas. Kalau masuk ke urusan rububiyah, uluhiyah, terbatas. Maka ketika ada orang Cina dan Rusia sombongnya bukan main, orang mati kemudian diteliti, nyawa seperti apa, dipangkat mau dimasukkan di jenazahnya biar hidup lagi, maka dibuatkan kaca benggai yang tebal, membawa kaca tebal dan bawa alat, nanti tangkap dimasukkan bejana, masukkan lagi. Ketika diamati dari menit ke menit, sebelum nyawa keluar, maka profesor budak itu kemudian, profesor biasa budak ya, profesor budak mengamati dengan alat canggihnya, begitu. Tetapi Allah berfirman dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Wa makaru, jangan makan kamu kepada Allah. Urusanmu, kafirmu tidak boleh mengetahui tentang nyawa. Wa makarallah, Allah maha makar, Allah khairul makirin. Bersamaan dengan nyawa keluar itu, Allah kemudian menunjukkan caranya. Kaca yang tebal itu pecah berkeping-keping menghantam kepala profesor, mati semua profesor. Nek cara-cara gak mati kersane Allah, mati kabeh pola. Mati ini. Kenapa? Ya Allah saya nyampaikan di Al-Quran kok. Wa yas'alunaka nirruh Muhammad. Engkau nanti akan ditanya umatmu tentang apa sih roh itu. Sampaikan Muhammad kepada umatmu, sesungguhnya roh itu urusan Tuhan. Itu minal ilmi ila qalila. Sesungguhnya kita tidak punya hak untuk mengetahui tentang roh illa qalil. Illa roh harful istisna, qalil dikit. Pengetahuan kita bahwa orang mati itu roh keluar dari jasad, dan itu di hasil penelitian Prof. Mahfud tadi. Itu benar. Dari sesuatu yang tidak ilmiah menjadi ilmiah, gitu, setelah diadakan penelitian. Jadi itu sesungguhnya. Ya mati, kakek pula. Oh ini hak prerogatif Allah kok nyowo diurusi.
nyawa mau dikurungi, nyawa mau diopeni, melanggar aturan Allah. Tinggal satu, yang keempat, hidayah agama. Hidayah itu adian wasyara'i. Allah memberikan petunjuk adian dinun agama, wasyara' dan syariat. Allah menentukan itu. Nanti kita terangkan satu-satu. Bapak Ibu, kita sedang tentunya mungkin sidik lagi di tafsir kita yang menarik ini, nanti kita sampaikan sedikit demi sedikit biar kita memahami Al-Quran yang sangat kita cintai, yang kita untuk sehingga kita bisa mentadabburi Al-Quran. Kiranya ngapunten, nasrullah wa tawarib. Bapak Ibu mukminin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.